Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dilipat gandakan amal ibadah. Alhamdulillah, di antara salah satu kemuliaan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, ada satu keutamaan terutama yaitu berada di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu adalah keutamaan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar." Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yaitu pada malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Apakah yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu atau malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang diturunkan tanazzalul malaikatu warruh. Yang diturunkan pada malam tersebut yaitu para malaikat warruh dan malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin Rabbnya, dengan izin Tuhannya untuk menyelesaikan segala urusan, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar, yaitu yang penuh dengan keselamatan sampai pada waktu fajar. Maka di dalam ayat tersebut keutamaan yaitu Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari sisinya yaitu ke langit dunia, yaitu secara langsung 30 juz. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran dari langit dunia yaitu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ke dunia ini berangsur-angsur, yaitu bertahap. Ya, dan juga yaitu ini keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan apakah yang dinamakan dengan malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apabila kita melakukan amal ibadah ketika malam Lailatul Qadar adalah dihitung oleh Allah itu lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam 25 atau malam 27 atau malam ke-29. Dan keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu yang disebutkan di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, yaitu Allah menurunkan para malaikat dan malaikat Jibril yaitu pada malam tersebut, malam keutamaan malam Lailatul Qadar, dengan menyelesaikan segala urusan. Maka disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah yaitu bahwasanya Allah menurunkan para malaikat yaitu lebih banyak daripada yaitu kerikil-kerikil yang ada di bumi, saking banyaknya para malaikat yang Allah turunkan, yaitu yang diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu yang Allah perintahkan untuk memberi rahmat dan berkah kepada orang yang melakukan amal ibadah yang menghidupkan pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan juga di dalam Fathul Bari Sahih Bukhari, salah satu makna Al-Qadar adalah ad-dayyiq. Ad-dayyiq itu sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena saking banyaknya para malaikat yang turun ke bumi ini untuk mencari orang-orang yang melakukan amal ibadah, yaitu dan memutuskan dalam 1 tahun itu suatu perkara diputuskan pada malam itu, ditulislah takdir-takdirnya.
Nah, ini keutamaan malam Lailatul Qadar yang pada malam itu juga penuh dengan kemuliaan, keselamatan, yaitu mulai dari malam Lailatul Qadar sampai yaitu pada waktu fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, maka itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar didasari iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu didasari keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan yaitu malam Lailatul Qadar, yang disebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkannya Al-Quran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan berkah, yang disebutkan dalam ayat tadi dalam Al-Quran surat Al-Qadar, yaitu berarti malam yang penuh dengan berkah itu adalah malam Lailatul Qadar, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW malam-malam ganjil antara malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29, yaitu ketika di malam-malam 10 terakhir. Oleh sebab itu, di antara keutamaan bulan Ramadan, selain bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan diturunkannya Al-Quran, termasuk ada keutamaan di 10 terakhir, yaitu di malam-malam ganjil, yaitu ada malam keutamaan Lailatul Qadar, yang apabila kita melakukan amal ibadah, entah itu tilawatul Quran, kemudian beriktikaf, terutama juga beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, ketika bersedekah, atau juga ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu adalah pahalanya Allah memberi pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita yaitu bersemangat di 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, sehingga kita beribadah pada malam amalan itu, amalan apapun lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Bimas Islam serta seluruh penyuluh agama Islam Kota Pontianak mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.